Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Yuli. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang sebuah short movie yang berjudul Pulih. Jadi, sebelum melanjutkan, pastikan teman-teman sudah menonton video tersebut. Melalui video tersebut, setidaknya kita bisa melihat seorang konselor menunjukkan berbagai keterampilan dalam konseling dan berbagai kecemasan yang dialami oleh konseli. Bisa dilihat, Bu Retno sangat piawai menunjukkan keterampilan. Dan keterampilan yang pertama yang akan kita highlight adalah keterampilan Bu Retno dalam menghadirkan diri untuk Astrid sang konseli, yaitu melalui keterampilan attending. Duduk dulu, dienakin yang duduk. Jadi gimana nak? Ada yang bisa ibu bantu? Tadi kok kelihatannya sedih banget di depan ruang BK tadi. Iya Bu, tadi juga sebenarnya saya mau ketemu ibu. Bentar. Ini kayaknya pertama kali kita ketemu ya nak? Iya Bu. Oh Iya, saya Astrid Bu. Saya siswa pindahan dari Bandung. Oh. Iya, saya kelas 12 IPS 3 Bu. Oh, Mbak Astrid kelas 12 IPS 3. Oh, ini diminum dulu biar enakan. Ini diminum dulu. Makasih ya Bu. Dapat dilihat pada adegan tadi, Astrid terlihat masih sungkan dan masih belum bisa menunjukkan kepercayaan kepada konselor. Lalu, Bu Retno dengan piawai tersenyum ramah, menunjukkan gerak tubuh yang sangat peduli terhadap Astrid, kontak mata, kemudian intonasi yang membuat Astrid nyaman. Sehingga perlahan demi perlahan Astrid menjadi nyaman untuk membicarakan masalahnya dengan Bu Retno. Cara Bu Retno tersenyum, kemudian berbicara, mencondongkan badan, menunjukkan bahwa Bu Retno menerima Astrid sepenuh hati, sehingga proses konseling dapat berjalan dan berlangsung efektif. Selain keterampilan Bu Retno dalam menghadirkan diri melalui attending, terlihat bagaimana Bu Retno sangat piawai dalam melakukan keterampilan bertanya. Seperti kita ketahui, ada dua setidaknya keterampilan bertanya yang basic sekali harus kita ketahui. Yang pertama, keterampilan bertanya terbuka, dan yang kedua, keterampilan pertanyaan tertutup. Nah, apa bedanya? Yang pertama, keterampilan terbuka tentu akan menstimulasi konseli untuk bercerita lebih panjang lebar, lebih terbuka tentang masalahnya, dan tidak terbatas pada jawaban ya atau tidak. Selain itu, dampak yang paling penting dimunculkan ketika kita memberikan pertanyaan terbuka kepada konseli adalah kita membantu memfasilitasi konseli untuk mencapai kesadaran tentang apa sih sebetulnya masalah saya dan berbagai hal yang terkait dengan masalahnya. Tentu ini berbeda dengan pertanyaan tertutup yang hanya memberikan sesuatu yang spesifik dan sudah jelas, seperti jawabannya ya atau tidak, sering atau tidak, selalu atau tidak. Nah, untuk itu sekarang kita lihat bagaimana adegan Bu Retno saat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Astrid, sehingga Astrid bercerita lebih panjang. Baik, bagaimana kalau kita mulai dengan membicarakan pikiran yang mengganggu Nak Astrid akhir-akhir ini? Iya Bu, tapi Bu, ini beneran Bu, saya boleh cerita ke Ibu. Soalnya saya takut ganggu Ibu. Terus saya juga takut kalau Nak Astrid takut kalau curhatan saya. Nak Astrid takut kalau curhatan Nak Astrid gimana? Tersebar luas Bu, maaf ya Bu, sebenarnya saya tuh masih takut, tapi saya bingung Bu harus cerita ke siapa. Nah, setelah tadi melihat adegan Bu Retno memberikan pertanyaan terbuka sehingga Astrid sudah mulai mau bercerita panjang lebar, Bu Retno pun tetap masih menggunakan pertanyaan tertutup. Karena ingat, pertanyaan tertutup bukan berarti tidak boleh dilakukan dalam konseling, tetapi tetap bisa kita berikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan dalam konseling. Berikut kita lihat bagaimana Bu Retno saat memberikan pertanyaan tertutup untuk Astrid.
Ini kayaknya pertama kali kita ketemu ya, Nak. Ibu bisa bayangin gimana rasanya? Pasti sangat gak nyaman ya, Nak? Betul, memang kadang ada orang yang seperti itu, Nak. Nah, sekarang apakah permasalahan Nak Astrid ini berkaitan dengan kepercayaan? Selain pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dalam adegan-adegan yang ditampilkan oleh Bu Retno sebagai konselor untuk Astrid, terlihat Bu Retno melakukan dua keterampilan lain, yaitu yang pertama, summarizing, dan yang kedua, paraphrase. Teman-teman, silakan simak adegan berikut ini. Pertama, Nak Astrid sangat boleh cerita ke ibu dan itu nggak ganggu sama sekali. Kedua, cerita Nak Astrid hanya untuk kita berdua saja. Tapi untuk masalah percaya, itu butuh proses. Silahkan Nak Astrid cerita kalau Nak Astrid udah siap ya, Nak. Ibu mengerti, selain Nak Astrid merasa sedih dan marah atas pengkhianatan dari pacar Nak Astrid, ternyata Astrid tambah marah lagi, tambah kecewa lagi, karena ternyata pacar Nak Astrid berselingkuh dengan temannya sendiri ya, Nak. Ibu bisa bayangin gimana rasanya? Pasti sangat gak nyaman ya, Nak. Dari berbagai keterampilan bertanya yang dapat kita lihat pada adegan Bu Retno sebagai konselor yang melakukan konseling bersama Astrid, dapat dilihat bahwa pilihan kata, intonasi, dan ekspresi konselor sangat penting untuk diperhatikan dalam memberikan pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan yang harus dihindari oleh konselor ketika melakukan konseling. Apa itu? Ya, betul. Pertanyaan kenapa? Kenapa itu tidak boleh? Karena ternyata ketika konseli diberikan pertanyaan kenapa, mengapa, konseli akan cenderung melakukan defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Baik, sekian ulasan video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.